sampai kepada anak-anak SD, TK dipaksa juga harus. Muter sejarah itu sama aja, cuman bahannya beda-beda aja. Ada lagi pertanyaan yang ketiga untuk narasumber kita, monggo. Monggo, bisa maju Mas Muna. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita hadir acara KPI ya, kita salam KPI dulu ya. KPI. Oh gini atau gini ya? Gini. Oh gini ya. Oke. Siap. Satu lagi KPI. Siap. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita hadir karena cinta. Mungkin ini cinta yang nyata. Karena alhamdulillah kita bisa hadir di sini walau tadi dalam keadaan macet. Tadi Kota Semarang dalam keadaan macet, Pak Yai, Gus Abrang. Tapi alhamdulillah atas nama cinta kita tadi mendapatkan patwal khusus. Kebetulan di jalan ada ambulan. Kita lewat di belakang, kita mendapatkan patwal khusus untuk datang ke cinta kita pada saat ini. Oke, yang pertama ini kegelisahan kita berbicara mengenai perkembangan digital yang semakin pesat, dan semakin berkembang. Ini apa ya? Dampak positif dan negatif banyak sekali bagi kita. Yang dimana semuanya kita serba instan, serba mudah untuk bisa didapatkan. Tapi pada realitasnya generasi saat ini menghadapi perkembangan digital yang sangat pesat ini, itu bisa dibilang punya dampak negatif yang luar biasa. Terbukti bahwa sekarang itu mudah, sekarang itu instan, sekarang itu semuanya bisa didapatkan. Terbukti dalam konteks kritis dan lain sebagainya, itu generasi saat ini itu cukup minim dan cukup berkurang. Terbukti untuk bertanya saja minim seperti itu. Karena mereka nanti cari di Google juga bisa. Ngapain kita harus untuk bertanya, ngapain kita harus mengkritisi dan lain sebagainya. Gimana sih ini bentuk dari keresahan kita menyikapi perkembangan zaman yang pesat pada saat ini. Gimana menurut pemateri yang sangat luar biasa untuk kita menyikapi hal tersebut. Yang kedua, mohon maaf, saya gelisah terkait hati. Ini saya berbicara terkait hati juga, terkait perkembangan. Sekarang itu banyak konten kreator yang sangat luar biasa untuk mengedit dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kita sekarang pandang di dunia digital, semuanya itu tampak indah, semuanya itu tampak mempesona. Kita lihat, oh indah luar biasa, oh itu sangat luar biasa sekali bagi kita. Gimana sih ini khusus mungkin buat pandangan yang berbeda dari dua generasi, dari generasi Pak Yai dan generasi Gus Abrang yang berbeda zaman mungkin ya. Gimana sih kita menentukan hati dalam menyikapi perkembangan saat ini yang semuanya kelihatan indah, semuanya kelihatan pesona di dunia digital. Gimana kita menempatkan hati untuk bisa hati ini sesuai dan tidak terbuai dengan keindahan yang mungkin itu hanya fata morgana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam kenal, saya dari Muna, asli dari UIN Wali Songo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Oh, berarti yang tua dulu. Oh, iya. Yang pertama dampak negatif Pak di era digital, kemudian yang kedua cara menyikapi, cara pandang kita di era digital. Monggo. Tadi di awal ada yang udah pertanyaan ke situ juga ya. Jadi
generasi kita ini, ya generasi kita, sampean generasi Z, Y, mungkin saya di baby boom. Itu kita sama-sama menangi hari ini, sama-sama menangi, sama-sama hidup di zaman ini. Tapi perasaannya berbeda-beda. Saya sebagai orang tua itu melihat situasi ini kadang ya tadi sudah saya sampaikan, kadang orang tua itu khawatir itu, punya kekhawatiran. Maka tadi kemudian ada salah satu momen yang kemudian membuat kita ini bersyukur. Ya, walaupun sebenarnya problem besar, apa itu pandemi COVID-19 ini ternyata kita menyatukan bahwa media ini akhirnya kemudian tidak hanya lari kepada ranah negatif, tapi juga masuk ke dalam ranah yang sangat positif. Ini yang luar biasa. Maka kita tetap bersyukur meskipun di masa pandemi. Coba kalau tidak ada masa pandemi ini, kita pembelajaran di dunia medsos ini masih akan ke ranah negatif yang kita khawatirkan. Tapi kemudian ada pandemi ini, semua ya, kita pembelajaran daring, seminar daring, kemudian kegiatan diskusi daring, perkuliahan daring, sampai kepada anak-anak SD, TK dipaksa juga harus berubah cara pendidikannya. Jadi ini sisi-sisi positif yang akhirnya kemudian kita memang masuk kepada lompatan yang sangat besar. Ada perubahan besar yang memang ke depan ini memang harus berubah itu. Jadi dunia tahun 2001 sampai 2020 ini memang terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar. Yang itu nanti memang akan menentukan masa depan. Tadi saya sudah singgung bahwa generasi sampean semua ini itu termasuk bagian dari penentu masa depan. Keluarga kita sampai kepada keluarga besar Indonesia. Itu penentunya generasi ini, gitu loh. Karena yang mengawali perubahan besar ini. Nah, alhamdulillah tadi ternyata Gusti Allah memandu kita itu. Jadi perubahan yang sekarang ini menurut saya on the track. Akhirnya berada di jalur yang tepat. Coba kalau tidak ada pandemi ini, kita mungkin kuliah daring itu mungkin baru akan terjadi di sekitar 2025 atau 2030. Kemungkinan itu akan terjadi seperti itu, baru di tahun itu. Kalau tidak dipaksa dengan ini. Tapi dipaksa dengan pandemi ini, akhirnya semua kita harus berupaya ke situ. Maka di sini kemudian saya melihat kekhawatiran itu kemudian terkurangi di situ, ya. Maka kalau ke depan ini terus, ya, dunia digital yang sekarang ini sedang menjadi era itu bisa kita pandu dengan baik, maka masa depan ini akan menjadi baik. Jadi era sekarang ini memang tadi yang saya sampaikan, terjadi disrupsi informasi yang luar biasa. Nah, memang kita tandingnya di situ. Nah, ternyata di belakang media itu tadi yang dijelaskan Mas Sabrang tadi, ya. Jadi memang kadang kita heran loh, kok kalau saya like ini atau share ini kemudian semua terus akan dilanjut dengan yang sama. Ternyata itu ada kebijakan di belakang itu. Nah, ini bagi anak-anak komunikasi, dari mahasiswa komunikasi ini menjadi menarik. Jadi ada kebijakan-kebijakan di belakang media ini menjadi bahan-bahan penelitian yang luar biasa bagusnya itu. Jadi kita harus tahu di ideologi di belakang media. Nah, ternyata tadi sedikit disinggung oleh Mas Sabrang. Sehingga tadi bagaimana kita harus bersikap dalam konteks ini. Ya. Kemudian ya dari sisi beda generasi, saya kira mungkin saya sebagai orang tua itu kekhawatiran itu saat ini itu dengan munculnya pandemi ini, media sosial ini secara bersamaan
positif dan negatif itu sejajar. Jadi ini menurut saya akhirnya kemudian menjadi positif. Coba kalau nggak ada ini, wah kita ngatasi generasi muda yang sangat keranjingan dengan generasi Z yang sangat keranjingan dengan media. Ini sulitnya bukan main itu. Tapi dengan adanya pandemi akhirnya kreativitas muncul. Perkuliahan saya di jurusan haji itu, mahasiswa saya minta untuk membuat panduan ya, guiding haji. Itu ternyata mereka menggunakan aplikasi yang sangat canggih yang saya sendiri malah belum mengenal. Jadi ini sisi positif ya. Dan semuanya bisa, ternyata semua belajar. Padahal kalau saya misalnya tuntun satu persatu, itu malah mungkin mereka nggak sabar. Karena apa? Mungkin persepsi antara saya dengan para mahasiswa itu berbeda. Tapi saya beri kebebasan, kalian harus membuat bimbingan di masa pandemi. Ternyata karya-karyanya bagus-bagus sekali itu. Nah itu salah satu contoh sehingga banyak yang kemudian nilainya itu ke positif. Jadi saya kira itu ya. Jadi kita berharap semoga memang ke depan generasi Z itu nanti bisa membimbing di generasi Alpha, sehingga Indonesia ini betul-betul akan mampu dibawa oleh kalian menuju kepada era yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif media dampak negatif di era digital. Kalau Anda belajar sejarah, aku mesti mulainya ngono ya, belajar sejarah karena itu paling enak melihat sejarah ya. Ketika pertama kali mesin cetak keluar, terus kemudian ada koran di mana-mana, semua orang bisa membaca beritanya sendiri pakai koran, persis ada komplain kayak gini. Wah, ada koran, orang jadi nggak berinteraksi satu sama lain, semua sendiri-sendiri baca, nggak serawung. Yang dekat dijauhkan, yang jauh di dekat. Apa doai komplainnya. Itu kalau muter sejarah itu sama aja, cuman bahannya beda-beda aja. Anda lihat misalnya sejarah pesawat terbang, ditemukan pertama sampai dia digunakan secara positif itu butuh sampai 15 sampai 25 tahun. Jadi pada teknologi baru selalu ada masa awal di mana kita paling bingung memakainya secara efektif seperti apa. Dan yang paling pertama memanfaatkan adalah mekanisme ekonomi. Aku rada cepet ki ngomongnya. Apalagi ini revolusinya terjadi pada revolusi komunikasi. Ada 3 poin penting dalam peradaban manusia yang kalau terjadi revolusi besar akan terjadi perubahan besar dalam peradaban. Ada yang namanya community, ada yang namanya komoditi, yang ada namanya komunikasi. Perubahan community biasanya diawali oleh para guru spiritual, nabi, wali dan seterusnya. Akan terjadi perubahan besar. Komoditi itu revolusi industri Prancis, itu perubahan cara pembuatan komoditi, di mana kekuatan produksi sudah meningkat lebih besar daripada kekuatan biologis. Mesin 6 tenaga kuda, mesin 30 tenaga kuda, udah lebih besar dari kekuatan biologis. Moda produksi luar biasa besar. Itu menjadi support untuk kapitalisme yang tadi saya bilang tingkat produktivitasnya belum pernah terjadi dalam peradaban manusia sebelumnya. Ini terjadi revolusi ketiga yang namanya revolusi komunikasi. Ini moda komunikasi sama sekali berbeda. Yang dulu satu orang ke banyak, jadi satu media ke banyak, sekarang semua orang bisa memproduksi konten. Kalau Anda dari Fakultas Komunikasi seharusnya bisa menilai ini. Habermas ngomong apa soal ruang publik, bagaimana tentang board account, bagaimana tentang plurality, bagaimana mengkonversi preferensi personal menjadi preferensi komunal. Ini menjadi problem yang sangat besar sekarang karena ruang publiknya bukan lagi dicampuri seperti yang diomongin Habermas, justru merusak dirinya sendiri. Bukan karena orangnya, tapi karena cara interaksi dan algoritma yang tidak disadari oleh pembuatnya sendiri. Mau nyalain siapa-siapa nggak bisa. Padahal metodologi digital ini yang komunikasi ini salah satu itu aja loh, aplikasi dari digital loh. Aplikasi yang lain sangat banyak, ada komputasi, ada IoT, ada machine learning, ada AI dan seterusnya. Itu yang semua sangat membantu manusia. Tapi tipe komunikasi ini sehingga yang naik adalah herd mentality. Ini yang komunikasi belajar lah, herd mentality. Herd mentality.
Ini statement salah satu dari yang tadi saya bilang, sosial dilema. Sosial media itu tidak merusak manusia, tapi memberi kesempatan aspek hewani dari manusia lebih mudah muncul daripada aspek manusianya. Dia bilang 1:6, saya nggak tahu penelitiannya. Kamu lebih mudah 6 kali lipat untuk buruk daripada baik. Itu yang ngomong dia, saya masih nge-track penelitian. Kalau penelitian yang saya baca, itu hoax itu nyebarnya 18 kali lebih cepat daripada klarifikasinya. Saya pernah baca itu, tapi yang 6:1 ini enggak, saya belum pernah baca. Ini statement di sosial dilema itu. Memang negatif efek, ada efek negatifnya di digital. Tapi kalau mau kita ngomong efek positif dan negatif, itu ada pada semua hal. Listrik itu positif kalau buat ngidupin lampu, negatif kalau buat nyetrum tanggamu. Peso itu positif kalau buat motongin alat bahan dapur, kalau buat motong driji ya nggak bagus, kan gitu. Digital juga gitu, digital juga ada positif dan negatifnya. Negatifnya kenapa? Ini mau nggak mau ini ngerembet ke masalah lain. Masalah terbesarnya adalah institusi pendidikan. Sorry ya aku ngomong, ini tabu ini. Institusi pendidikan adalah institusi yang paling punya potensi untuk merubah zaman, tapi dalam sejarah dia paling susah berubah. Dia yang paling punya kekuatan merubah zaman, tapi dia paling susah berubah. Logikanya gini sederhana, kalau kamu ngajarin anak murid, itu tujuannya agar dia bisa bersaing di dunia beneran, betul nggak? Tujuan utamanya itu, entah ilmunya apalah, tapi agar dia bisa bersaing di dunia open, terbuka nih, sehingga dia dilatih di pendidikan. Anda lihat, berapa persen yang Anda pakai dari pendidikan di rumah, di pendidikan di sekolah. Saya kasih contoh. Unggah-ungguh sama orang tua itu lebih banyak dipakai dari matematika enggak seumur hidup Anda? Fisika sama buang sampah enggak sembarangan itu lebih banyak dipakai mana? Kamu kok diajari fisika dulu enggak diajari buang sampah beneran dari kecil? Prioritas pendidikan seharusnya yang paling banyak digunakan dalam kehidupan nyata sebenarnya. Kehidupan nyata kamu saling tolong-menolong satu sama lain, bener enggak? Baik enggak tolong menolong satu sama lain, baik atau enggak? Kalau ujian kamu menolong satu sama lain kok disalahkan? Saya paham, itu berasal dari metodologi pengujiannya, sehingga jadi tidak benar, curang, betul. Kenapa yang tidak dirubah adalah metodologi pengujiannya? Karena tolong membangun budaya tolong menolong ki apik betul enggak? Kamu dihargai di sekolah kalau kamu sukses juara 1. Padahal dalam hidup di dunia nyata yang paling penting bukanlah sukses. Yang paling penting adalah kekuatan menghadapi kegagalan. Kamu nggak mungkin sukses kalau nggak menghadapi kegagalan berkali-kali dulu. Kamu lihat orang kaya, lihat suksesnya tok, tapi tidak melihat gagalnya berapa. Orang terkaya di Indonesia itu gagal bikin perusahaan 18 kali sebelum berhasil sekali. Kita terlatih untuk menjawab sesuatu yang sudah ada jawabannya. Kalau nggak cocok jawabannya, kita dianggap salah. Bagaimana kita bisa lahir menjadi inovator, menjawab masalah yang belum ada jawabannya? Kalau kita sekolah dilatih untuk mencocokkan jawaban. Paham nggak maksud saya? Saya nggak ngomong pendidikan sekarang buruk, pendidikan ini benar pada zamannya. Tapi mestinya sudah mau bangkit, mau berubah, karena dia pusat dari peradaban itu sebenarnya tempat pendidikan. Tapi dia harus mau juga beradaptasi. Salah satu contohnya, saya ketika kecil, saya diajari cara nulis telegram gimana. Anda diajari nggak? SD? Udah hilang ya? Zaman saya SD, saya diajari nulis telegram itu gimana. Sependek mungkin dengan singkatan seperti apa, sehingga saya connect sama teknologi. Padahal saya pakai paling seminggu sekali, sebulan sekali pakai telegram. Sekarang anak-anak pakai TikTok, Facebook, Twitter, ada nggak pelajaran santun adab dalam bersosial media? Padahal itu sehari menghabiskan minimal 3 jam dari anak-anak. Dan itu tidak ada pendidikannya sama sekali untuk adab. Dan Anda mengharapkan sosial media beradab. Harap ajaib sekolah langit po. Anda sebagai anak muda yang benar tadi dibilang tadi bahwa Anda adalah generasi yang paling berat. Karena Anda sebagai pendobrak, Anda mengalami akibatnya tapi tidak dimodali. Seharusnya Anda memodali generasi berikutnya dengan pengalaman Anda. Jadi sing rusak generasi ini, generasi kutok wae wis.
sing remuk ngadepi digital. Kamu harusnya lebih siap dengan digital. Karena saya menghadapi betul. Album pertama Leto itu pakai kaset. Album terakhirnya rilis di Spotify. Saya ngalami dari kaset, CD, RBT dan seterusnya. Saya mengalami transisi itu. Komputer pertama saya pakai DOS. Kamu enggak floppy disk gedenya segini, yang gedenya cuma 1,2 megabyte. Wes guyu to wes 1,2 megabyte. Wes SD card saene iki gigabyte ya saiki. Anda tidak mengalami betapa mudahnya hidup Anda untuk berproduktif zaman ini. Tapi apa yang diambil adalah yang paling nikmat, bukan kesempatan produksinya. Kalau mau merubah, ayo toh, cah nom, ayo, tak kancani wes. Ayo piye, kita harus mau berbuat sesuatu. Ora usah sing gede-gede, bikin intan-intan kecil tapi beneran bikin. Karena sesuatu yang menginspirasi pasti akan melebar ke generasi berikutnya. Ngoten, matur nuwun. Sudah kejawab ya Mas Muna untuk kedua pertanyaannya? Untuk waktunya cukup? Cukup? Oh iya.